Dari Jalan Abadi kilometer 8 atas, 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Pandawa di mana saja berada. Alhamdulillah di akhir pekan kali ini, Sabtu 18 September 2021 kita kembali bersua dalam talkshow Kangen Kumpul MTR. Nah, tentu saja dengan narasumber yang berbeda lagi dari pekan-pekan sebelumnya dan membahas berbagai macam tema yang semoga saja bisa menjadi ilmu, menjadi pembelajaran untuk kita semuanya. Baik untuk Anda Mitra Pandawa yang ingin bergabung ya bisa melalui interaktif di 0811 777 1039. Anda juga bisa langsung berinteraksi ya melalui kolom komentar di live Facebook kita. Nah, jadi gak cuman bisa mendengarkan melalui frekuensi 103,9 FM dan di streaming di www.pandawafm.com, Anda dapat menyaksikan langsung talkshow Kangen Kumpul MTR nih melalui Facebook di fanpage Facebook Radio Pandawa FM ya secara live. Oke, baik kita langsung sapa saja narasumber kita yang sudah tergabung nih melalui virtual. Assalamualaikum Pak Agus Rahmadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Luar biasa Mbak, hari ini hari yang cukup indah. Ya, alhamdulillah. Cerah ya di sana cuaca Pak? Insya Allah cerah di Semarang, cerah. Ya. Baik. Oke, nah pada kesempatan talkshow Kangen Kumpul MTR kali ini, Nurul sudah bersama Pak Agus Rahmadi ya. Kita akan membahas tema dalam talkshow kita nih Pak mengenai utang 8M lunas, bisnis semakin berkembang. Wow, 8M total yang sangat besar sekali ya Pak ya. Alhamdulillah. Tapi nanti kita bakal mendapatkan ceritanya nih langsung dari Pak Agus. Boleh Nurul apa Pak Agus ya? Panggilannya sehari-hari Pak? Agus. Benar. Pak Agus ya. Baik. Nah, Pak Agus, kalau boleh tahu sekarang posisinya lagi di mana nih? Posisi saya sedang di Semarang, Mbak. Di Semarang. Ya. Saya juga tinggalnya di Semarang. Oke. Ya. Nah, Pak Agus ini merupakan pegiat MTR nasional ya Pak? Insya Allah. Dan juga merupakan seorang pengusaha tentunya. Nah, dari sinilah kita bisa mengambil pembelajaran juga nih darinya Pak Agus. Pak Agus merupakan seorang owner optik Diamond ya Pak? Betul Mbak. Berarti usaha Pak Agus di bidang optik ini terkait dengan mata ya Pak, benar? Kacamata begitu? Betul. Oke, baik. Nah, kita pengen tahu dulu dong sebelum kita ngobrol lebih lanjut nih tentang cerita Pak Agus, tentang usaha-usaha yang dikembangkan. Bisa sedikit Pak Agus ini menyampaikan profilnya kepada kita semua nih Pak. Mungkin dulu lahir di mana, sekolah di mana, sedikit Pak, silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Radio Pandawa dimanapun berada dan juga sahabat MTR dimanapun berada. Hari ini bagi saya adalah hari yang sangat luar biasa yang sehingga insya Allah kita bisa berbagi, kita bisa berbincang-bincang. Mudah-mudahan atas perbincangan diskusi kita nanti ada hal yang bermanfaat. Amin. Tapi lebih bagus juga sebelum kenalan nih Mbak. Ini Mbak siapa namanya ya? Oh iya, nama saya Nurul. Oh Mbak Nurul, oke. Mbak Nurul. Ya, terima kasih. Mbak Nurul, jadi begini, kalau kita bicara flashback gitu ya. Jadi saya merintis Optik Diamond itu dari tahun 2003. Ya, 2003, kemudian berproses seperti halnya usaha-usaha yang lain, ya termasuk di dalamnya antara naik dan turun sebagainya. Nah, nanti sebelum saya menceritakan tentang bisnis kami, saya ingin memperkenalkan profil saya, yaitu saya lahir di kota Kabupaten Semarang. Kalau lebih dikenal itu, kalau di Jawa Tengah itu Ungaran. Hanya saja dari kota kabupaten itu sekitar 40-an kilo lagi Mbak, jadi cukup lumayan. Yang pasti berarti saya itu orang kampung gitu, jauh sekali dari
kota. Kota. Tapi nggak apa-apa karena saya juga berpikir sukses bukan bagi orang kota saja. Nah, kemudian saya juga sekolah di dekat-dekat rumah, yaitu di Kecamatan Beringin, kemudian di Salatiga, dan kemudian kuliahnya di Jakarta. Waktu itu sebenarnya saya mengambil kuliahnya adalah sarjana ekonomi, tapi untuk jurusan akuntansi. Namun dalam perjalanan saya lebih menyukai itu di bidang marketing. Nah, kemudian singkat cerita, pada tahun 1988 saya sudah merantau ke Jakarta, kemudian berproses di sana, kemudian di sana kerja apa saja yang penting bisa untuk makan, karena saat itu ya saya ke Jakarta pun tanpa tujuan. Nah, karena juga jadi kuli bangunan, kerja di pabrik, kemudian akhirnya jadi sales segala macam, setiap 2-3 bulan pindah perusahaan dan seterusnya. Nah, kemudian setelah itu pada saat saya memulai ya, bisnis optik itu, saya memulainya dari kota Semarang, yaitu di tahun 2003. Kemudian alhamdulillah pada saat itu kami berproses. Kira-kira dalam 5 tahun pertama bisnis itu, kalau saya buka kantor cabang 1 maka tutup kantor cabang 1. Buka lagi, tutup lagi, buka lagi, ada tutup terus seperti itu. Saat itu kami juga tidak paham, tidak tahu penyebabnya apa. Tapi yang pasti pada saat saya buka kantor cabang, pada saat itu maka saya pasti utang di bank. Ya buka jadi, ya. Betul. Jadi setiap buka kantor cabang modalnya selalu utang di bank, selalu ya 100% saat itu. Nah, kemudian untuk bisnis yang optik ini, Mbak, akhirnya di tahun 2010 itu, ya setelah 5 atau 7 tahun itu baru memiliki 5 cabang. Nah, kemudian setelah tahun 2010 kami berproses, alhamdulillah sampai 2016-an, awal 2017 itu sekitar 15 cabang, 16 cabang. Terus setelah tahun 2016 akhir, saya waktu itu mengenal MTR, Mbak. Ya, jadi mengenal MTR itu di tahun 2016 bulan November akhir. Dan yang membawa saya kepada seminar MTR waktu itu, ya, itu bukan karena saya takut riba atau apa segala macam, tapi justru pada saat itu ada WA nyasar seperti itu, dan di situ saya membacanya seminar mengembangkan harta. Ribanya nggak kelihatan, Mbak. Ya, ngomongin harta berarti kala itu ya. Betul. Jadi pikiran saya itu, wah ini bisnis ini gitu kan. Ya. Nah, akhirnya kemudian saya ikut seminar mengembangkan harta, ternyata ada tambahannya tanpa riba. Nah, saat itu baru saya memahami ya riba itu apa. Nah, maka pada saat itu 2016 akhir, kemudian awal 2017 kami dan istri ya, kami sekeluarga berazam untuk hijrah total, Mbak. Berazam untuk hijrah total, tidak mau lagi uang bank, tidak mau lagi dengan riba, dan kami juga sepakat untuk segera menyelesaikan riba-riba kami. Nah, pada saat baru berazam saja, Masya Allah ya, Allah itu maha pengampun dan juga maha Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka pada saat kami sedang berazam saja, itu dalam 1 tahun pertama itu cabang kami bertambah 5 cabang. Ya. Di tahun pertama mengenal MTR itu kami bertambah 5 cabang. Tanpa berutang? Enggak. Nah, ini istimewanya. Maka pada saat itu, ya ini nanti saya juga akan cerita ya. Jadi bertambah cabang itu tidak pakai utang lagi, Mbak. Padahal sebelumnya setiap buka cabang harus berutang dulu. Betul. Begitu ya? Tambah 1 cabang saja harus berutang kan. Nah, dalam 1 tahun buka 5 cabang tanpa utang, Mbak. Kami pun juga heran, kenapa kok ya bisa? Nah, kemudian pada saat kami menganalisa pembukuan, ternyata memang Allah memberikan rezeki kami melalui omset. Jadi omsetnya waktu itu naik sekitar 60%. Ya, di tahun pertama itu Allah nitipkan rezeki, omset kami naik 60%, sehingga kami bisa buka cabang tanpa utang. Dan alhamdulillah di saat itu juga kami sudah bisa mulai menyelesaikan utang-utang kami di beberapa titik di bank maupun juga leasing. Nah, kemudian di tahun kedua itu kemudian Allah juga menitipkan rezeki kembali, sehingga tanpa utang kami bisa menambah hampir 10 cabang. Wow. Jadi saat ini alhamdulillah cabang Optik Diamond itu ada sekitar 30-an cabang, Mbak. Dan semua tanpa utang. Semua tanpa utang, dan disinilah baru kami itu merasakan
ternyata hidup ini bisa tanpa utang, ternyata bisnis juga bisa tanpa utang. Ya. Nah, ini prolognya kurang lebih seperti itu, Mbak. Nah, kemudian pada saat setelah utang kami lunas, Mbak, saya itu merasa kok dikejar rezeki. Ada orang nyari saya, dia menawarkan perusahaan ya, pabrik, yaitu ada di situ pabrik kosmetik, ya, itu Putra Surya Alam. Kemudian kedua pabrik pupuk, ya, Supra Pratama Alam. Nah, di sini kadang saya juga tidak habis berpikir ya, pada saat saya kembali atau kita kembali kepada Allah, maka Allah itu akan memberikan segalanya untuk kita. Nah, kemudian perjalanan kami bersama MTR. Nah, di sini yang lebih menariknya. Karena kalau tadi cuma ya prolog dan cerita saja. Tapi ya memang perlu dipahami pada saat kami berproses hijrah, tentunya tidak serta-merta, tidak semudah kemudian utang lunas-lunas tanpa persoalan, tanpa perjuangan. Betul. Tapi Mbak, di sini pada saat kami bergabung dengan MTR, itu serasa kami berada di dunia baru, yang mana kawan-kawan kami itu saling support, saling mendukung, yang sehingga kemudian juga bagaimana agar sahabat-sahabat kita ini di MTR ini ya itu kemudian bisa terlepas dari utang dan riba. Oke, baik. Pak Agus, sebelum kita lebih lanjut lagi nih, tadi Pak Agus menyampaikan kalau mengenal MTR dari pesan chat nyasar ya. Betul. Nah, itu sudah diketahui dari siapa tuh sebenarnya nyasarnya itu? Ya, pada awalnya tidak tahu, tapi belakangan ini sepertinya pasti dari chatnya panitia. Yang panitia itu juga kayaknya hanya nyebar apa namanya WA. Oh, kayak broadcast begitu ya? Nah, broadcast seperti itu aja, Mbak. Oke. Siapapun mereka, alhamdulillah terima kasih saya ucapkan kepada beliau-beliau dan insya Allah pahala jariah bagi mereka. Berarti waktu itu Pak Agus nggak mikir yang macam-macam ketika mendapatkan pesan itu langsung tergerak hati untuk ikut bergabung begitu, Pak? Karena di situ yang saya baca, yang saya pahami adalah mengembangkan bisnis ya, Mbak ya, mengembangkan harta. Dan pada saat itu memang otak saya itu otak harta banget gitu kan, Mbak, otak bisnis banget. Jadi nggak pakai mikir, terus ikut saja lah. Waktu itu masih 1 hari seminarnya. Waktu itu memang lokasinya seminarnya juga di Semarang. Betul, di Semarang. Oke, baik. Nah, waktu kemudian datang ke seminarnya apa nih yang Pak Agus rasakan, Pak Agus pikirkan? Selama ini saya berbagai seminar saya pernah ikuti, dan dari mana-mana saya sudah ikuti, dan selama ini juga saya nggak pernah ngajak istri, itu yang pertama. Tapi ini aneh, pada saat ikut seminar ini kok ya tiba-tiba saya ngajak istri kok ya mau. Biasanya istri saya itu nggak mau diajak, seminar itu nggak mau, beliau itu nggak mau gitu. Ini kebetulan kok mau. Nah, kemudian pada saat di seminar itulah Mbak, ya, jadi saya itu ibaratnya orang dalam kegelapan kemudian mendapatkan sebuah sinar yang sangat terang, ya, pemahaman yang begitu menurut kami itu ini pemahaman yang sangat fundamental, yaitu tentang riba itu. Nah, di situ kami terus terang kalau saya bicara dari beberapa sisi, kami seperti sedang di OCE, di apa yang namanya, di pokoknya apa sih tentang riba itu, lalu kemudian kita itu seperti apa, hidup ini seperti dan sebagainya seperti itu Mbak. Yang sehingga akhirnya ya sudahlah kita bertobat seperti itu intinya. Maka nanti kalau ini kan waktu itu 1 hari, tapi sekarang ini seminarnya ini kan 2 hari Mbak. Ya bisa cerita kalau hanya beberapa menit gitu kan, tapi yang pasti penyadaran. Jadi di sini saya merasa Allah memberikan hidayah melalui seminar mengembangkan harta tanpa riba itu di Semarang itu. Ya, jadi di situ betul-betul saya sangat ya berterima kasih atas beliau. Kebetulan waktu itu yang menyampaikan seminar itu adalah Ustadz Syamsul Arifin, dan saya benar-benar memahami tentang riba dan benar-benar saya bertobat di situ. Jadi seperti itu Mbak. Itu tadi ketika sudah mengikuti seminar itu pertama kalinya Pak Agus beserta istri langsung berazam ya untuk tidak kembali memulai utang lagi begitu ya. Betul. Berarti waktu itu seperti temanya ini kan sudah terintip nih mengenai utang 8M nih. Beneran nih jumlahnya bisa sampai 8M Pak Agus? Bisa jadi lebih Mbak, tapi kemarin jangan banyak-banyak lah, nanti malu ya. Jadi lebih. Nah, memang saya tidak terlalu sensasional juga dalam penyelesaian utang. Kami butuh waktu 2 tahun. Karena pada saat itu di Semarang itu belum banyak kawan juga yang memahami teknis-teknis untuk penyelesaian utang.
Baik. Namun demikian dalam 2 tahun itu kami berproses dengan berbagai cara dan berbagai hal dan juga godaannya yang sehingga kurang lebih 8 sampai 9 M itu selesai kurang lebih dalam 2 tahun, Mbak, seperti itu. Baik. Itu berapa titik tuh, Pak Agus? Sekitar 12 sampai 14 titik ya. Oke. Ya. Alhamdulillah dapat. Berarti sudah selesai ya sekarang? Udah plong Alhamdulillah. banget ya Pak Agus ya? Ya, betul, Mbak. Tinggal fokus menjalankan bisnis, ibadah tentunya begitu ya Pak? Insya Allah, insya Allah. Baik, baik. Nah, bisa lanjutkan lagi nih Pak Agus ketika mengenal MTR, kemudian melanjutkan berbagai macam aktivitas di seputaran MTR. Gimana nih Pak? Ya, pada saat itu ya dalam proses penyelesaian utang, Mbak, memang saya secara pribadi dan juga teman-teman jalan juga memahami bahwa sebenarnya menyelesaikan utang itu sangatlah mudah. Bagi Allah itu sangat mudah. Persoalannya apakah kita ini kembali kepada Allah atau kita hanya mikir utangnya atau bahkan kita mikir yang lain. Tapi bagi Allah utang itu sangat-sangat kecil dan bagi teman-teman pun sebenarnya juga tidak terlalu sulit lah. Dikala teman-teman ini memahami caranya, memahami teknisnya. Namun demikian terkadang teman-teman ini juga kan pakai egonya masing-masing. Tapi kalau saya waktu itu memang kebetulan apa-apa yang disampaikan di MTR, cara-cara teknis menyelesaikan utang itu saya ikuti. Nah, kemudian ada yang kedua, waktu itu saya mendapatkan sebuah pemahaman. Maka pada saat kita menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Nah, dalam konteks ini saya memahami dosa riba itu mengerikan sekali, Mbak. Karena Rasulullah juga pernah menyampaikan bahwa pintu ya dosa riba itu ada 73. Yang paling ringan adalah seperti beratnya dosa berzina dengan ibu kandung. Kita bisa bayangkan. Lalu untuk menebus ya dosa yang sekian berat ini dengan apa? Nah, kemudian pada saat di MTR ini kan banyak pembelajaran yang kemudian saya secara pribadi mendapatkan pemahaman. Untuk bisa kemudian mengimbangi dosa-dosa riba kita sudah terlanjur kita lakukan, maka kita dengan berdakwah. Kita berdakwah bagaimana kita juga menyelamatkan sahabat-sahabat kita, ya saudara-saudara semuslim kita di seluruh Indonesia ini bahkan di seluruh dunia, agar mereka bisa terlepas dari tabiat buruk hutang. Nah, akhirnya kami bersama teman-teman kami pokoknya semangat aja lah, bismillah gitu. Dan alhamdulillah memang akhirnya Allah ya kemudian membantu kami untuk segera bisa lulus dari utang dan riba itu. Jadi sekarang ini malah kayaknya dibanding dengan kerjanya banyak jalan-jalannya, Mbak. Tapi jalan-jalan insya Allah dalam berdakwah, menyelamatkan akidah sahabat-sahabat muslim kita, seperti itu. Nah, kalau untuk perkembangan komunitas MTR di Pulau Jawa sendiri, mungkin di sekitar lokasi Pak Agus bertempat tinggal, bagaimana nih situasinya, Pak? Alhamdulillah, Mbak, kalau untuk di Pulau Jawa dan terutama di daerah Jawa Tengah, Jawa Timur, itu perkembangannya cukup masif. Yang kita juga tahu kalau lihat di Facebook juga mudah 200.000 lebih ya Facebook ya atau ya Facebook ya. Nah, namun demikian MTR itu sebenarnya bukan online. Jadi MTR itu adalah tatap muka. Maka di sini kami terus bergerak ya. Kami sepakat MTR harus terus bergerak. Ibaratnya sebuah sepeda ya. Hidup ini kan seperti kita itu mengayuh sepeda. Maka pada saat kita terus sepedaan kita kayuh bergerak dan bergerak, insya Allah kita nggak akan pernah jatuh. Ya, tapi kalau kita berhenti, kita akan jatuh, itu udah pasti. Dan MTR yang kami pahami, alhamdulillah pertumbuhannya, perkembangannya begitu masif dan sekarang ini juga sudah mulai merambah ke sahabat-sahabat yang kalau kita bicara utangnya itu ada di atas 1 miliar, maaf, di atas 100 miliar, bahkan lebih mendekati triliun seperti itu. Jadi di sini sekarang insya Allah, nah ini memang kami sangat bahagia bisa menyampaikan sesuatu yang bermanfaat bagi sahabat-sahabat muslim. Baik, kalau untuk saat ini kegiatan-kegiatannya bagaimana Pak? Mungkin kita tahu sendiri ya Pak Agus ya, sekarang masih pandemi juga ya. Tentunya banyak keterbatasan. Mungkin bisa diceritain sedikit dari mulai awal masuk pandemi kemarin gimana nih situasi di sana terkait komunitas MTR nih Pak? Ya, pada awal pandemi gelombang pertama, memang kami sempat rehat. Artinya rehat itu kita stop dulu. Kita sambil melihat kondisi ya perkembangan, kemudian juga kebijakan-kebijakan. Namun demikian setelah kira-kira 6 bulan saja waktu itu kita sudah mulai bergerak nih Mbak tatap mukanya.
walaupun Oh. dengan prokes ketat, ya kan, kemudian juga dengan jumlah-jumlah juga yang kita sangat kurangi dulu. Dan insya Allah saat ini juga kita terus masif karena bagaimanapun dakwah itu nggak boleh berhenti, yang sehingga justru pandemi gelombang kedua ini kami memahami, teman-teman MTRI memahami bahwa pandemi itu sama dengan peluang. Nah, sehingga dengan adanya peluang inilah kita terus bergerak. Dan alhamdulillah teman-teman juga akhirnya tidak ada persoalan, karena bagi kami itu, saya pribadi itu malah merasa kayaknya pandemi udah selesai gitu, sudah nggak ada lagi gitu kan. Ya, itu kan Seperti sebenarnya itu ya. mindset aja ya Mbak ya. Iya. Baik. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Amin. Subhanahu wa taala ya. Baik Pak Agus, kita jeda sejenak. Nanti kita kembali bersama juga untuk Mitra Pandawa semuanya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Mas, aku berangkat ya. Siap, Mas anterin ya, Dik. Gak usah, udah pesen taksi. Loh, nggak mau naik mobil baru kita? Lebih mewah, lebih canggih, cc-nya besar. Malu aku mas, kalau diantar pakai mobil mas. Mobil baru, canggih, tapi nggak ada larinya. Tapi Dek, Belum lagi nanti pas isi bensin. Masa mobil mewah ngantrinya di jalur angkot sama pickup sayur? Belum lagi diliatin sama orang lain sambil senyum-senyum. Mau taruh di mana muka aku mas? loh Dek, kan biar kita bisa ngirit. Maaf mas, harga diriku nggak bisa ngirit. Pokoknya, aku baru mau diantar kalau mas udah mau ngisi BBM yang pas sama teknologi mobil kita. Tapi kan canggih mobilnya. Mobil canggih kalau isi BBM yang oktannya wrong, pasti merongrong. Mau mobil hebat? Pilih BBM yang oktannya tepat. Kayak saya. Udah dong Dek, ngegas terus. Daripada mobil mas, gak kuat digas gara-gara oktan BBM-nya gak pas. Assalamualaikum, Bang Mat. Oh, Bang Mat. Waalaikumsalam. Kenapa pulang kau, Din? Macam orang dikejar hantu ku tengok. Bang Mat. Saya ni diminta tolong sama si Awang. Malam tadi rumah dia tu masuk perampok. Jadi dia bilang Bang Mat tahu kat mana rumah orang pandai. Hai, orang pandai apa pula, Din? Orang pandai lah yang maksudnya bisa nengok-nengok apa benda yang hilang di rumah si Awang tu. Zaman macam gini, Din. Engkau masih percaya dengan benda-benda seperti itu, Din? Sekarang orang sudah pakai CCTV. Apa benda pula bang CCTV tu? CCTV itu semacam kamera yang bisa merekam peristiwa yang telah terjadi. Ingin rumah, kantor, serta tempat usaha Anda menggunakan CCTV? Atau Anda ingin mendesain web, pemrograman, serta memasang instalasi internet? Segera hubungi kami, CV Afiko Multimedia. Jalan Abadi Kilometer 8 atas Tanjung Pinang, telepon 0771 444 3216. Kami siap membantu Anda. Afiko Multimedia, the best IT solution. 103,9 FM Pandawa Radio, radionya Tanjung Pinang. Masih bersama kami di talkshow Kangen Kumpul MTR, dan kita juga masih bersama Pak Agus Rahmadi ya, pegiat MTR Nasional. Dan sebelum kita lanjutkan obrolan kita nih Pak Agus, banyak sekali yang udah menyapa melalui Facebook nih, yang lagi nonton live kita di Facebook ya. Ada dari Facebooknya Fahri Al-Asad dari Tangsel, Tangerang Selatan ya, hadir. Juga ada dari Ori Akbar, ada dari Siti Syamsiah, dari Batam ya, juga ada Pak Tarsan Setiobudi, juga ada dari Bandung lagi menyimak katanya dengan Facebook Insania Kamilawati. Juga ada Trianto, Barakallah Pak Agus katanya. Baik, juga ada dari Yasman Bakri, ada dari Padang, Andin Iin. Dan kemudian juga dari Batam lagi Pak Hasan Basri ya, dan dari Palembang ada Edi Sucana. Wow, rame nih Pak yang lagi menyimak obrolan kita ya. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Baik. Nah, tadi kita udah Pak Agus sampaikan ya, kalau utang Pak Agus alhamdulillah sudah dapat terlunaskan selama kurang lebih 2 tahun ya Pak.
Baik, kalau itu bagaimana nih langkah apa yang Pak Agus ambil bersama istri, mungkin bersama-sama ya untuk dapat menyelesaikan, melunaskan utang-utang yang ada, Pak? Baik, jadi tentunya setiap suaranya belum masuk. Ya. Halo, Halo ya, baik. suara masuk. Baik, Mbak. Jadi setiap langkah tentunya juga harus dilakukan. Tapi yang pasti adalah pada saat awal-awal itu kami berazam, kemudian kami mengikuti teknis-teknis yang juga sudah disampaikan oleh MTR itu. Kemudian yang kedua, azam kita itu harus jelas, harus kuat gitu ya, bukan hanya sekedar pada saat seminar kemudian pulang hilang lagi. Jadi kita benar-benar harus niatkan bahwa semua ini karena Allah. Kemudian yang ketiga, bagaimana kita agar bisa cepat lunas utang itu, salah satunya yaitu melepas kemelekatan. Karena sesungguhnya apapun kita dapatkan dengan tidak syar'i itu juga sebenarnya bukan milik kita secara hakiki. Maka di saat kita dan keluarga sepakat untuk kemudian melepas kemelekatan, ya insya Allah hutang itu akan segera bisa terselesaikan. Kemudian yang keempat, ya tadi saya sampaikan, teruslah bergerak menyampaikan ini kepada sahabat-sahabat kita sesama muslim agar mereka juga terselamatkan dari tabiat buruk utang itu. Baik. Utang dengan total kurang lebih 8M itu Pak Agus ya, itu kan jumlah udah sejauh itu. Kemudian baik, awal sekali Pak Agus berapa yang Pak Agus ambil dari lembaga keuangan ketika memulai usaha? Pada saat awal sekali Mbak, kami berutang itu hanya 5 juta. Tahun 2003, 2004 itu hanya 5 juta. Lalu setiap tahun itu kami selalu minta tambah. Karena kami merasa pengen buka cabang baru agar nanti hasilnya lebih banyak dan sebenarnya, sehingga setiap tahun bahkan dalam 1 tahun bisa beberapa kali minta tambah atau bahasa yang lain mungkin top up seperti itu. Dan sehingga akhirnya kami tanpa sadari ya ternyata utang kami itu sudah menggunung. Dan anehnya memang seperti itu Mbak, kami tidak sadar. Nah, di sini nih bagi kita semua ini pada saat utang itu kan asik aja pada saat terima. Tapi begitu nanti nyicil ngangsur itu baru nanti terasa seperti itu. Ya. Baik. Dari 5 juta ya. Dan tak terasa sudah menggunung ya Pak Agus dalam waktu kurang lebih berapa lama tuh? Dari mulai 5 juta tahun pertama ya, kemudian bisa sampai total yang sangat luar biasa fantastis itu Pak, berapa kurun waktu berapa tahun tuh? Kurang lebih 12 tahun Mbak ya. Jadi yang utang kami menggunung itu kurang lebih dalam waktu 12-13 tahun itu. Yang sehingga dari 5 juta itu kemudian menjadi sekitar 8 miliar itu. Oke, baik. Itu bisnis pertama sekali yang Pak Agus mulai usaha optik diamond tadi ya Pak? Betul Mbak. Betul. Ini alasan Pak Agus nih membuka usaha ini pertama sekali apa Pak? Kenapa nih kepikiran untuk memulai usaha ini? Ya, itu berawal dari diri saya pribadi Mbak. Kebetulan saya dari tahun 90-an itu sudah memakai kacamata. Nah, saat itu saya pun juga tidak menyadari bahwa saya sudah mengalami kelainan refraksi atau penglihatan itu. Nah, dari sini kemudian muncul ya, mungkin sahabat-sahabat kita itu di luar sana juga banyak yang mungkin sudah seharusnya membutuhkan pertolongan kacamata itu untuk penglihatannya, tapi mereka tidak memahami. Nah, disitulah kami juga kemudian berpikir bagaimana agar kami mensosialisasikan kepada sahabat-sahabat yang lain, kemudian kepada sekolah, anak-anak sekolah dan seterusnya. Karena pada prinsipnya sebenarnya 70% masyarakat itu kalau benar kita cek itu mereka sudah mengalami kelainan refraksi atau penglihatan itu. Nah, sehingga dengan niat itulah kami kemudian bagaimana agar kami bisa lebih membantu mereka untuk menyelamatkan penglihatannya di masa-masa yang akan datang seperti itu. Baik, luar biasa sekali. Ini udah banyak cabangnya sekarang ya, alhamdulillah Pak Agus. Udah tersebar di seluruh Indonesia kah atau di mana aja nih lokasinya? Baru di Jawa Tengah, Jawa Timur, Jogja. Sekitar Pulau Jawa ya. Baik, menurut nanti suatu saat bisa buka cabang di Tanjung Pinang nih Pak.
Insya Allah, insya Allah. Insya Allah, baik. Nah tadi Pak Agus, kita tahu sendiri ya nilai hutang yang terus bertambah ya tadi sampai Pak Agus juga yang sempat mengalaminya tak sadar dari 5 juta kemudian bertambah, dan ini merupakan salah satu tabiat buruk hutang ya Pak. Nah tabiat buruk hutang yang lain yang pernah Pak Agus alami selain itu apa aja nih Pak? Mungkin bisa dibagi. Banyak sekali, Mbak. Jadi pada saat kami memiliki utang, apalagi utang mulai banyak itu, Mbak. Itu yang pertama itu terhadap keluarga ya, karena istri anak itu kan setiap hari ketemu. Sehingga yang terjadi di situ saya merasa kok gampang emosi, uring-uringan. Berapa sedikit saja saya harus marah kepada anak, kepada istri seperti itu. Terus yang kedua, nah, itu biasanya kalau tanggal-tanggal tertentu, mungkin pas tanggal-tanggal jatuh tempo itu nyaris nggak bisa tidur. Beberapa hari sebelumnya sudah pusing kepala, sudah bagaimana agar kami bisa mempersiapkan untuk cicilan itu. Sehingga malam hari pun jadi terseksa, jadi gelisah seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, ini lebih mengerikan lagi Mbak. Karena pada saat kami ya selama ini kemudian rutin membayar itu kan baik-baik saja. Begitu telat 1 bulan 2 bulan saja Mbak, kita ini dipermalukan Mbak, ya dihinakan kita itu. Kita lagi makan, saya juga pribadi pernah saya lagi makan di warung gitu sama anak-anak, tiba-tiba mohon maaf gitu ada utusan dari ya lembaga keuangan itu yang serem-serem begitu kan, tiba-tiba mau merampas mobil kami, tiba-tiba marah-marah seperti itu. Dan sebenarnya banyak sekali. Yang pasti di dalam konteks tabiat buruk hutang ini memang tidak ada baiknya sama sekali, Mbak. Jadi kami betul-betul merasa sangat tersiksa, kemudian rezeki seperti juga nggak berkah, dan persoalan-persoalan hidup itu selalu muncul seperti itu. Nah, ketika menyelesaikan utang-utang yang ada nih, Pak Agus, ada nggak aset yang harus dilepaskan atau harus dijual nih, Pak? Baik. Memang saya dan istri memahami bahwa aset yang kami dapatkan dengan riba itu juga bagi kami ini ya mungkin kurang berkah dan sebagainya, maka kami sepakat. Nggak apa-apa kita lepas aset dulu, nanti kalau punya uang beli lagi. Nah, tapi Mbak, pada saat kami kemudian mengkalkulasi antara utangnya berapa dan kemudian nilai aset berapa, kami sempat shock, kami stres. Karena jumlah utangnya lebih besar dibanding jumlah nilai asetnya. Kami sempat mengalami itu, karena selama ini kami nggak berani untuk menghitung utang kami berapa, aset kami berapa, seperti itu. Nah, akhirnya ya bismillah saja kami sampaikan kepada Allah, ya Allah memang ini dulu saya dapatkan dengan cara ya mau diambil seperti apa juga nggak apa-apa. Akhirnya kami berniat untuk melepaskan kemelekatan itu. Nah, tapi ya subhanallah Allah menolong kami. Pada saat utang yang 8 hampir 9 M itu kira-kira kami baru menjual aset belum sampai separuh nilai ya aset kami, tapi Allah sudah kasih lunas. Sehingga rumah, kantor, kemudian mobil yang menurut perhitungan kami itu harus kejual semua pun belum lunas, Allah masih berikan kepada kami, Mbak. Itu utangnya lunas, aset masih ada gitu, Mbak. Nah, itu semua saya yakin karena Allah masih sayang kepada kami, karena mungkin azam kami sehingga kami ingin kembali kepada Allah dan kami benar-benar bertobat ya taubatan nasuha seperti itu. Masya Allah. Jadi memang ada jual aset tapi tidak keseluruhan sesuai dengan rencana awal tadi seperti itu. Wow, itu dia ya karena sudah dari niat hati Pak Agus keluarga untuk dapat terlepas dari utang, dapat segera melunasi utang ya Pak ya. Pertolongan Allah selalu ada begitu untuk kita semuanya. Nah baik Pak Agus, setelah mengenal MTR ya dan juga ikut pembelajaran dari MTR tentu mendapatkan pencerahan nih dalam menyelesaikan utang-utang yang ada. Nah gimana cara Pak Agus menghadapi lembaga keuangan nih kala itu Pak ketika udah kenal MTR nih? Pasti lebih pintar lagi ya untuk menghadapinya ya. Ya. Pada saat setelah seminar mengembangkan harta tanpa riba, kemudian di antara itu ada seminar yang namanya PBTR. PBTR itu adalah platform bisnis tanpa riba. Nah, di situ adalah pembelajaran yang mana pembelajaran itu bagaimana kita ya teknis-teknisnya untuk bisa menyelesaikan utang-utang kita kepada lembaga-lembaga keuangan itu. Dan apa-apa diajarkan di MTR itu lebih banyaknya adalah bagaimana kita itu berdakwah ya. Jadi kalau bahasa kami itu kami mengatakan bahwa itu bersahabat dalam dakwah.
Jadi kami tidak pernah istilahnya kemudian ribut-ribut, bertengkar, bahkan mungkin pakai pengacara dan sebagainya, enggak seperti itu. Dan saya sangat bersyukur karena sehingga pada saat kami menyampaikan azam kami, karena kami takut akan ancaman dosa-dosa kemaksiatan kepada Allah ini, ya insya Allah sebagian dari lembaga keuangan itu memahami, walaupun mereka itu terbentur dengan sebuah sistem. Tapi insya Allah pada saat kita yakin bahwa bagi Allah segalanya itu mudah, akhirnya Allah juga bantu kita, yang sehingga lembaga-lembaga keuangan itu bisa melunak, ya kemudian menghilangkan bunga, menghilangkan denda, ongkos-ongkos dan sebagainya. Dan juga bahkan kalau sahabat-sahabatnya itu bahkan pokoknya saja itu bisa dicicil, bahkan ada yang dapat potongan. Seperti itu, ya. Nah, disinilah yang akhirnya kami juga pada saat berhadapan dengan lembaga keuangan itu akhirnya kami berdakwah, dan tidak sedikit yang kemudian mereka itu malah tersadar, akhirnya hijrah, Mbak, seperti itu. Ya. Baik, luar biasa sekali. Baik, Pak Agus, kami lihat di YouTube ada yang berjudul ya, video di kanal YouTube yang cukup menarik tentang menyelesaikan utang dengan kelonan. Nih, menurut Pak Agus gimana nih? Maksudnya gimana nih Pak Agus? Ya, nah itulah Mbak. Di MTR ini memang penuh keajaiban. Ya, jadi penuh keajaiban. Jadi kalau saya memahami begini simpelnya, pada saat kita itu benar-benar kembali kepada fitrah kita, ya, kepada Allah, patuh taat kepada Allah, maka banyak hal yang Allah akan berikan, banyak pertolongan yang Allah akan berikan. Maka kalau menurut saya pada saat kita mau menyelesaikan utang, kok malah kita ribut terus dengan istri atau keluarga, bagaimana kita bisa menyelesaikan utang? Maka sahabat itu memang ada yang aneh dan lucu. Jadi menyelesaikan utang dengan kelonan. Maka pada saat beliau itu happy gitu ya Mbak ya, hidupnya menjadi happy, jadi harmonis, keluarganya jadi baik semua. Insya Allah Allah itu akan mendatangkan rezeki itu akan lebih mudah seperti itu. Maka tentunya pada saat hal itu terjadi, itu pikiran kita itu menjadi jernih, sehingga kita akan bisa bagaimana bisnis kita itu menjadi grow, bisa menjadi lebih maju lagi. Nah di situ, maka ya itulah Mbak, kalau kita mau rezekinya berlimpah, happy aja gitu ya. Jadi happy bisa cair ya seperti tadi. Sebenarnya dimulai dari keluarga sendiri, keharmonisan keluarga begitu ya Pak Agus? Betul. Semua dari keluarga dulu Mbak. Ya. Ke keluarga happy, insya Allah semuanya akan ngikut gitu ya, jadi mudah semuanya. Betul. Baik, banyak yang komentar nih Pak Agus, MTR itu katanya omong doang gitu ya, bahasa zaman now. Nah, juga terkait seminar yang membayar gitu ya, dan tentunya banyak komentar-komentar terkait dengan harganya yang mahal dan segala macam. Nah, dan menurut Pak Agus sendiri, pendapat Pak Agus gimana nih? Ya, saya setuju kalau ada statement seperti itu. Kita kan juga tidak boleh mengatakan tidak. Memang itu omdo. Ya, namanya dakwah itu pakai apa kalau nggak pakai omongan, Mbak? Betul. Emang kita mau pakai apa gitu kan? Nah, kemudian yang kedua, kalau MTR itu berbayar. Nah, coba penjenengan, yuk kita sama-sama berpikir. Untuk menyelamatkan akidah kita, menyelamatkan diri dan keluarga kita dari api neraka gitu loh. Mosok sih masih mikir gratisan. Berapa banyak uang yang sudah untuk kemaksiatan yang rela gitu kan, ya dilepaskan. Ya. Kemudian pada saat seseorang mengatakan mahal, itu kan mereka belum tahu antara yang dibayar dengan yang didapatkan. Kalau saya pribadi waktu itu pertama kali saya ikut seminar PBTR, ya mungkin teman-teman ada yang ngomong mahal, waktu itu baru sekitar hampir 4 juta, tahun-tahun 2017 itu kan. Tapi pada saat saya ikut seminar itu kemudian, ya saya ada lembaga keuangan itu dalam kurun waktu 2 bulan ngasih diskon saya itu 45 juta. Apakah itu mahal? Ya kan? Dan ilmu itu dari situ saya dapatkan, ya saya dapat itu langkah pertama saya, dan waktu itu masih belum pintar gitu kan. Bisa dapat diskon 45 juta. Itu aja bagi saya ini udah untung kalau hitungan bisnis itu. Nah, tapi kalau saya pribadi itu saya kembalikan kepada akidah kita. Pada saat kita berpikir bahwa apa yang kita korbankan itu akan setimpal, akan sejajar, setara dengan juga nanti akan kita dapatkan. Dan saya memahami yang namanya belajar itu kalau gratisan itu nggak nempel, Mbak. Nggak akan nempel, nggak akan bermanfaat. Maka kalau saya apapun kata teman-teman sahabat-sahabat di sana,
walaupun entah mahal entah tidak mahal pun yang namanya belajar kita harus tetap berkorban. Apalagi ini demi akidah kita, demi menyelamatkan kita dari kemarahan Allah seperti itu kan. Iya, Baik, gitu ya. baik. Iya. Dari Pak Agus ya. Ini semoga yang berkomentar nih pada lagi dengerin nih Pak. Oke, Pak Agus, berapa banyak event MTR yang sudah Pak Agus ikuti secara pribadi nih? Saya dari semua event MTR semua sudah ikut Mbak saya. Nah, satu saja yang belum ikut itu karena memang waktu yang masih terus pas barengan aja. Hanya satu juga tentunya yang terbaru bukan yang lama gitu kan. Saya sudah ikut semua. Dan alhamdulillah Mbak, memang saya banyak terus terang jujur ya. Saat ini saya sudah nggak ikut-ikut seminar-seminar bisnis yang lain karena di MTR sendiri selain teknis-teknis ya seminar untuk menyelesaikan utang itu di MTR itu sudah cukup banyak ya seminar ataupun pengetahuan ya pembelajaran yang kemudian itu untuk mengembangkan bisnis kita. Jadi saat ini saya sih merasa MTR cukup kan gitu kan karena ya asik aja lah gitu. Oke, baik. Dari Pak Agus sendiri ada nggak nih saran nih untuk pendengar, untuk yang masyarakat luas yang ingin ikut bergabung di MTR nih Pak? Baik, bagi sahabat-sahabat seluruh Indonesia ya yang mau bergabung dengan MTR, saya berpesan kalau belum mantap benar-benar ingin hijrah, ingin menyelamatkan akidah, ingin menyelamatkan keluarga kita dari azab Allah, janganlah ikut MTR. Karena terus terang MTR ini adalah tempat orang-orang ya volunteer-volunteer yang benar-benar kita mau juga menghijrahkan saudara kita dari kemaksiatan itu sendiri. Jadi kalau mereka hanya bergabung ke MTR untuk lunas utang saja, lebih baik nggak usah ke MTR ya. Di luar sana kan banyak juga seminar-seminar atau pendampingan atau apa, silahkan aja. Tapi kalau mereka ingin kemudian bermanfaat untuk umat, menyelamatkan akidah sahabat-sahabat kita muslim ini, insya Allah di MTR ini adalah tempat yang tepat. Karena pembelajaran di MTR itu kan terus ya Mbak, selalu ada seperti itu. Ya, oleh sebab itu pesan saya kepada sahabat seluruh Indonesia, kalau memang memutuskan untuk ikut MTR ya itu harus dilandasi dari hati yang paling dalam dan juga dari akidah yang memang benar-benar mau hijrah karena Allah saja, bukan karena yang lain seperti itu. Baik, Masya Allah. Itu dia ya pesan dan saran ya dari Pak Agus untuk kita semuanya. Oke, tadi di awal Pak Agus udah menyampaikan nih bahwa ketika sudah berazam ingin melunasi utang, sudah mengumpulkan niat yang luar biasa, usaha yang luar biasa, bisnis juga malah semakin berkembang ketika itu ya Pak, sampai bisa membuka cabang tanpa mulai utang lagi seperti sebelumnya begitu ya. Nah, pasti ada perbedaan ya Pak, omset bulanan sebelum hijrah dan setelah hijrah. Nah, gimana tuh Pak, bisa dibagi? Ya, jadi sebelum hijrah itu kami memiliki omset, anggap saja omsetnya itu anggap saja 100 lah seperti itu. Maka pada saat hijrah ya itu saya sendiri kadang tidak terasa, tidak merasa, saya tidak melakukan yang lebih juga terhadap bisnis saya secara frontal atau seperti apa. Tapi saya nggak ngerti kenapa kok rasanya bisnis ini menjadi lebih nyaman, lebih enjoy. Kemudian bicara omset Mbak, omset tertinggi saya itu mas setelah hijrah itu yaitu kenaikan nyaris 100% ya. Bahkan di masa pandemi Mbak ya, bahkan di masa pandemi yang gelombang pertama itu. Nah, di sini saya meyakini sebuah konsep rezeki, Mbak. Sesungguhnya Allah memang telah mengatur rezeki kita, menentukan atau menjamin rezeki kita. Tapi pada saat kita bicara hal ini, maka ini diperuntukkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Maka pada saat orang itu bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan menutup sebagian atau menahan sebagian dari rezeki masing-masing orang yang bermaksiat itu. Maka pada saat kemudian saya berhijrah, insya Allah hijrah total ya, karena Allah melepas itu Mbak, tutup keran rezeki saya Allah lepasin, sehingga berarti banjir rezeki seperti itu Mbak, ya karena seperti itu. Nah, maka di sini sahabat-sahabat semua, pada saat kita kemudian memahami konsep rezeki seperti ini, insya Allah ya kembali kepada Allah, kemudian tinggalkanlah kemaksiatan kepada Allah, insya Allah maka keran-keran rezeki itu Allah akan buka tutupnya itu.
Baik, sampai naik 100% ya Betul. dari sebelum ikut MTR dan kemudian setelah bergabung di MTR ya setelah hijrah ya Pak Agus. Nah, kabarnya Pak Agus punya pabrik ya? Ya. Iya, bagaimana tuh ceritanya sampai bisa beli pabrik selain tadi bisa mengembangkan bisnis optiknya menjadi banyak cabang nih Pak? Ya, ini sekali lagi itu seperti mimpi juga, Mbak. Pada saat saya sudah lunas utang semua, ya alhamdulillah punya tabungan gitu kan. Kemudian ya walaupun ini dengan sahabat, dikenal oleh sahabat, nah ada sebuah pabrik yang memang pabrik itu membutuhkan operasional untuk menambah atau ekspansi gitu ya, membesarkan perusahaannya. Dan memang akhirnya saya ambil 50% dari nilai saham itu, kemudian untuk kami miliki, yaitu di pabrik kosmetik. Nah, ya, kemudian yang kedua itu juga pabrik pupuk briket ya, yang saat ini memang baru ya. Jadi secara umum itu orang masih belum tahu tentang pupuk briket organik ini. Dan insya Allah ini nanti akan kami dedikasikan untuk menggantikan pupuk-pupuk yang saat ini disubsidi oleh pemerintah. Karena info-info yang ada, subsidi itu nantinya akan dicabut sampai 100%. Dan rakyat sudah pasti nggak mampu untuk membeli. Dan insya Allah nanti dari pabrik kami ini, kami ingin membantu masyarakat agar tetap bisa mampu membeli pupuk itu, kemudian tanahnya pun menjadi subur, tidak rusak seperti itu. Amin, amin ya robbal alamin. Baik, Pak Agus, tak terasa kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita di talk show Kangen Kumpul MTR edisi kali ini. Silahkan nih, bagi Pak Agus sendiri apa nih yang ingin disampaikan untuk pendengar, untuk yang sedang menyaksikan acara kita secara live di Facebook saat ini, Pak, silahkan. Baik, sahabat-sahabat semua, sahabat Radio Pandawa dimanapun berada di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri. Pada saat kita meniatkan sesuatu, maka semua itu niatkanlah hanya karena Allah, karena disitulah pertolongan Allah akan datang kepada kita semua. Kemudian pada saat sahabat-sahabat ingin tahu lebih jauh tentang MTR, insya Allah MTR itu sudah tersebar di seluruh Indonesia, Jadi kalaupun nanti misalkan ada di Papua, ada di NTB, mungkin belum tahu kontaknya, nanti bisa melalui Facebook atau juga melalui Radio Pandawa, nanti akan dibantu, diarahkan, karena kami berada di seluruh provinsi, bahkan kota-kota di Indonesia ini. Dan jauh ke depan adalah bagaimana kami berpikir ya, agar masyarakat kita, ya terutama kaum muslimin ini, agar bisa terlepas dari jeratan utang dan riba, karena tabiat buruk utang itu yang benar-benar membuat menyusahkan, bahkan menyusahkan dunia dan akhirat, hidup kita dunia dan akhirat seperti itu. Jadi sahabat semua, monggo silahkan kalau misalkan mau tahu lebih jauh, lebih banyak tentang MTR, silahkan nanti hubungi di kota-kota masing-masing. Mungkin itu Mbak dari saya. Baik, terima kasih banyak atas waktunya Pak Agus Rahmadi ya, merupakan pegiat MTR nasional, juga merupakan seorang pengusaha ya, tadi dibilang optik, juga memiliki pabrik pupuk dan kosmetik. Dan sebelum kita berpisah Pak Agus, kami kru Pandawa berserta pegiat MTR Kepri mendoakan untuk kesembuhan istri Pak Agus ya, semoga lekas sembuh syamakilah ya, dan dapat berkumpul kembali bersama keluarga. Baik, sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Pak Agus. Ya, terima kasih Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih juga untuk Mitra Pandawa semuanya yang sudah menyaksikan, kami sudah mengikuti talk show Kangen Kumpul MTR kali ini. Jangan lupa saksikan talk show Kangen Kumpul MTR di edisi selanjutnya. Kami hadir setiap hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat. Baik, saya Nurul Mahindra undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.